Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Andara Putra dengan NIM 1513620007. Video pembelajaran ini dibuat sebagai tugas akhir atau ujian akhir semester dalam mata kuliah pengukuran listrik. Video pembelajaran ini bermateri multimeter. Di sini kita akan belajar tentang apa itu multimeter, jenis-jenis multimeter, dan cara penggunaan multimeter. Multimeter disebut juga multitester atau yang paling kita kenal dengan sebutan avometer. AVO. A untuk ampere, V untuk voltmeter, dan O untuk ohmmeter. Jadi, multimeter merupakan suatu alat ukur yang dapat kita gunakan untuk mengukur kuat arus atau ampere, tegangan atau voltmeter, dan juga hambatan listrik atau ohmmeter. Maka dari itu, kita lebih banyak mengenalnya dengan sebutan avometer. Sedangkan kata multitester berasal dari kata multi yang berarti banyak dan juga tester yang berarti mengukur. Selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis dari multimeter. Multimeter itu ada dua jenis. Yang pertama multimeter analog dan yang kedua multimeter digital. Sebelum kita belajar bagaimana cara menggunakan multimeter, tentu saja kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja sih bagian-bagian dari multimeter itu. Sini seperti pada gambar ada bagian-bagian pada multimeter. Multimeter itu terdapat beberapa bagian, diantaranya jarum penunjuk, skala jarum, skrup pengatur jarum, terminal, skala tegangan DC, skala tegangan AC, skala arus DC, tombol pengatur ohm, saklar pemilih atau selektor, dan skala ohm. Sini kita akan membahas sedikit bagian-bagian dari multimeter itu. Yang pertama yaitu jarum penunjuk. Jarum penunjuk berfungsi sebagai penunjuk besaran yang diukur. Jarum ini akan bergerak sesuai dengan besaran yang sedang diukur, seperti tegangan, arus, atau resistansi. Selanjutnya yaitu skala. Skala pada multimeter analog berfungsi sebagai skala pembacaan meter. Skala ini terdiri dari skala tegangan, skala arus, dan skala resistor. Dengan menggunakan skala yang tepat, kita dapat membaca nilai pengukuran dengan akurat. Selanjutnya yaitu skrup pengatur jarum. Fungsi dari skrup ini untuk mengatur posisi jarum penunjuk pada skala 0 sebelum melakukan pengukuran tegangan atau arus. Biasanya digunakan setiap kali kita akan memulai pengukuran baru untuk memastikan bahwa jarum dimulai dari 0. Selanjutnya yaitu tombol pengatur ohm. Tombol pengatur ohm ini dikhususkan untuk mengatur resistansi pada pengukuran ohm. Sebelum mengukur resistansi, pengguna menyambungkan kedua probe bersama-sama dan memutar knob ini untuk memastikan jarum penunjuk berada pada posisi 0 pada skala resistansi. Selanjutnya yaitu terminal. Terminal adalah titik-titik koneksi di mana kita menyambungkan probe atau kabel uji untuk melakukan pengukuran listrik. Selanjutnya yaitu saklar pemilih atau selektor. Saklar ini adalah untuk mengatur koneksi internal dalam multimeter, sehingga perangkat dapat mengukur tegangan, arus, atau resistansi dengan benar. Di sini kita dapat memilih mode pengukuran seperti tegangan searah yang dilambangkan DC volt atau DCV, terus tegangan bolak-balik atau AC volt di situ dengan keterangan ACV. Selanjutnya yaitu ada arus searah atau DC miliampere atau resistansi. Kita juga dapat mengatur batas ukur yang sesuai dengan nilai yang kita harapkan. Misalnya dalam mode pengukuran tegangan, kita bisa memilih batas 2 volt, 10 volt, atau 50 volt.
atau nilai lainnya tergantung pada desain multimeter dan kebutuhan kita. Selanjutnya kita akan belajar cara menggunakan multimeter. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar cara untuk mengukur resistansi. Langkah pertama, mari kita siapkan multimeter dan komponen yang akan kita ukur. Komponennya yaitu berupa resistor. Sebelum kita mengukur, kita setel terlebih dahulu saklar pemilih atau selektor pada multimeternya. Kita setel ke bagian ohm. Setelah itu, kita sambungkan probe ke lubang yang ada pada multimeter. Setelah probe-nya sudah terhubung, selanjutnya kita tinggal mengukur resistornya dengan yang sudah ditampilkan seperti video ini. Selamat mencoba dan selamat mengukur. Setelah dicoba dan diukur, bisa dilihat jika menggunakan multimeter analog dibaca pada skalanya, dan jika menggunakan multimeter digital itu akan langsung muncul. Sekian video pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.